Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah pemrosesan teks yang akan mempresentasikan tahap pemaparan hasil proyek akhir kami. Sebelumnya kami ada 3 anggota. Yang pertama yaitu Yasifa Sastiana Bali dengan NIM 036, yang kedua dengan Muhammad Arif Hibatullah dengan NIM 064, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Revari Sinta Isyana dengan NIM 153. Diagram alur ini menjelaskan proses analisis komentar YouTube dimulai dari labeling, data tren dan tes, di mana data diberi label secara manual untuk kategori sentimen, yaitu positif, negatif, netral, atau tidak terkait. Tahap processing mencakup pengubahan emoji ke teks, pembersihan data, penghapusan stop words, stemming, dan normalisasi menggunakan selang CSV. Selanjutnya, pada tahap feature engineering, data diubah menjadi representasi numerik yang menggunakan TF-IDF dan back of words. Hasilnya digunakan dalam modeling untuk klasifikasi sentimen ulasan menjadi 4 kategori utama. Di sini ada tahapan project yang pertama, yaitu scraping. Kami melakukan scraping data pada channel YouTube bernama Insomnia Film, tepatnya komentar video Dilarang Nangis, kisah nyata tenggelamnya kapal terbesar di dunia. Scraping menghasilkan 2.696 komentar yang akan digunakan untuk tahap berikutnya. Dari banyaknya data tersebut, sebanyak 514 komentar dilabeli secara manual dengan kategori sentimen positif sebanyak 154 data, negatif sebanyak 59 data, netral sebanyak 95 data, dan tidak terkait sebanyak 206. Data ini dibagi menjadi 2, yaitu data tren dan data tes. Selanjutnya ada pre-processing. Tahap ini komentar diproses menggunakan beberapa library seperti NLTK dan Sastrawi. Tahapan meliputi pengubahan emoji ke teks, penghapusan URL, angka, tanda baca, stop words, serta stemming. Normalisasi dilakukan menggunakan selang CSV, lalu menghasilkan data yang bersih dan standar. Selanjutnya, yaitu tahapan ketiga, feature engineering. Pada tahap ini, data bersih yang sudah diproses tadi diubah menjadi representasi numerik menggunakan TF-IDF atau back of words. Hasilnya berupa matriks yang digunakan pada tahap modeling untuk menemukan model dengan akurasi terbaik. Tahap selanjutnya ada modeling dan klasifikasi. Jadi kami akan menggunakan 4 algoritma untuk membuat model. Jadi nanti masing-masing 4 algoritma itu akan kami pakaiin BOW dan TF-IDF. Seperti yang bisa dilihat pada tabel sebelah kiri, itu adalah hasil akurasi yang kami dapatkan pada model-model yang kami buat. Dari hasil tersebut, kami memilih untuk memakai naive Bayes dengan feature engineeringnya BOW. Pada model naive Bayes itu terdapat banyak skor-skor yang kami pertimbangkan yang lebih baik dari model lain, yaitu bisa dilihat pada tabel sebelah kanan, yaitu ada skor precision, recall, dan advanced score-nya pada masing-masing label. Setelah modelnya sudah diproses, itu prosesnya akan langsung dipakai untuk membuat klasifikasi pada data tes yang kami sudah punya sebelumnya. Jika sudah diklasifikasi, hasilnya akan disimpan ke dalam file CSV yang nantinya juga bisa digunakan untuk membuat visualisasi distribusi sentimennya. Baik, selanjutnya ini ada hasil dan analisis. Dari hasil mengklasifikasikan menggunakan model naive Bayes itu tadi, kita mendapatkan diagram seperti ini. Ini ada 4 kategori sentimen, yaitu tidak terkait, positif, netral, dan negatif. Di mana tidak terkaitnya ini ada sekitar 54% dari keseluruhan data dengan total 1.455. Lalu untuk yang kategori positif, ini ada sekitar 35,9%.
dengan total 968 komentar. Lalu untuk kategori netral ada sekitar 6% dengan total 161 komentar. Lalu untuk kategori negatif ada di 4,2%, yaitu 112 komentar. Nah, untuk yang positif, ini mendefinisikan komentar-komentar yang memuji, mengapresiasi, terus memberikan reaksi-reaksi yang bagus dan positif itu kepada aspek yang ada di filmnya. Contohnya itu kayak ini cuma film tapi membuat hati gue tersentuh. James Cameron memang luar biasa dan semua filmnya melegenda gitu. Nah, untuk yang negatif ini masuknya ke komentar yang memberikan konotasi negatif, terus kayak kritikan terhadap alur cerita atau karakter, ataupun bisa tentang ketidakpuasan. Nah, contohnya itu seperti yang membuat miris di film Titanic, kenapa Jack harus dimatikan, siapa juga yang mau nangis, tenggelam karena sombong dan menantang Tuhan. Oke, next. Nah, untuk yang ketiga ini netral, ini memasukkan komentar yang tidak memiliki emosi apapun gitu. Jadi kayak menyatakan fakta, terus pertanyaan, dan tidak ada apresiasi atau kritik apapun yang jelas, seperti kayak beberapa orang yang selamat dan tidak selamat pada kapal Titanic. Yang menyelamatkan kan Rose adalah RMS Chapatia. BTW, karakter Jack and Rose itu fiksi ya. Nah, untuk yang terakhir ini tidak terkait. Karena kami tuh mengambil komentar pada video YouTube. Videonya itu kan menceritakan alur film Titanic ya. Jadi banyak sekali komentar yang tidak ditujukan langsung kepada filmnya. Seperti kayak, mantap, bagus bang, cara menjelaskannya bagus. Nah, seperti itu. Karena itu, kami menambahkan label ini agar tahu komentar mana sajakah yang tidak memberikan ulasan langsung terhadap filmnya. Bisa dilihat di diagram ini adalah total ulasan yang terkait dengan film Titanic. Ada sekitar 1.241 ulasan, di mana 78%-nya itu memberikan ulasan positif, yaitu berjumlah 968 komentar. Kemudian untuk kategori netral ini ada 13% dengan total 161. Untuk yang negatif ini ada jumlahnya 112 komentar. Nah, dari seluruh ulasan ini dapat diartikan bahwa film Titanic ini banyak mendapatkan pujian, apresiasi, dan reaksi yang positif-positif dari penontonnya. Nah, sedangkan untuk ulasan netral dan negatif ini tidak terlalu banyak didapatkan dan perbandingannya sangat jauh gitu dari ulasan positifnya. Hal itu yang membuat kesimpulan bahwa film ini tuh sangatlah bagus dan sangat banyak diminati oleh orang-orang yang menonton filmnya. Selanjutnya, selain menampilkan visualisasi untuk distribusi sentimen ya, kami juga menggunakan visualisasi menggunakan word cloud untuk mengetahui per sentimen itu apa sih yang kebanyakan dibicarakannya. Seperti yang sekarang kita lihat, untuk ulasan yang positif, kebanyakan mereka itu menjelaskan bagaimana filmnya itu membuat mereka sedih atau terharu, dan juga ada beberapa juga yang menjelaskan bagaimana mereka telah menonton film itu berulang-ulang kali. Jadi dapat disimpulkan bahwa banyak orang yang menyukai film Titanic ini dari segi alur film ataupun naskah yang diberikan oleh pembuat filmnya, karena film tersebut dapat membuat para penonton merasakan sedihnya alur cerita yang dibawakan film tersebut, dan bahkan sampai membuat orang berulang-ulang kali menonton filmnya. Selanjutnya ada sentimen negatif. Ulasan negatif kebanyakan membahas bagaimana tokoh pembuat kapal Titanic tersebut menantang Tuhan, menyatakan bahwa kapal mereka tidak dapat tenggelam sehingga membuat Tuhan marah. Tapi beberapa ada juga yang mengomentari kayak tidak suka sama keputusan dan beberapa tindakan yang dilakukan oleh tokoh utamanya. Jadi bisa disimpulkan kebanyakan ulasan negatif itu karena tidak suka sama tokoh yang ada pada film tersebut, bukan melainkan tidak suka dari segi
produksi atau bahkan dari emosi yang diberikan film tersebut. Setelah itu ada ulasan netral. Untuk ulasan netral dapat disimpulkan bahwa kebanyakan ulasan netral itu isinya adalah membahas dan menyatakan fakta atau bahkan bertanya terkait isi dari film tersebut, yang dimana ulasan tersebut tidak memiliki pujian atau kritik tertentu terhadap filmnya. Yang terakhir ada evaluasi. Jadi kami menghadapi beberapa masalah pada saat mengerjakan proyek ini. Eh, Masalah yang paling utama yang kami hadapi adalah rendahnya akurasi model yang kami buat. Setelah kami teliti lagi, itu alasannya karena eh, data yang kami dapat itu terlalu beragam dan sedikit imbalance. Kayak untuk data negatif dan netral itu terlalu sedikit. Dan sekitar lebih dari 50% data tidak relevan karena kami mengambilnya dari komentar YouTube yang menyebabkan isi dari komentar itu beragam-ragam. Sentimen negatif dan netral sangat sedikit sehingga kami sulit untuk memprediksi dan menganalisis dengan akurat. Jadi untuk kedepannya kami akan lebih memilih dan lebih selektif lagi dalam mencari sumber data, apalagi untuk membuat kesimpulan analisis seperti itu. Selanjutnya untuk kontribusi anggota ini, untuk kita mengerjakannya bareng-bareng untuk scraping data, dalam preprocessing juga, di feature engineering juga kita mengerjakannya bareng-bareng. Untuk labeling juga kita bagi siapa yang labeling positif, negatif, dan netral. Terus untuk modelingnya ini juga kita kerjakan bareng-bareng, terus membuat kesimpulan juga. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.